Halo guys, bertemu lagi di channel Ani Gustiandi ya. Gua mau kasih saran sebenarnya mah. Menurut saya nggak begitu direkomendasikan ya, bukan berarti jelek ya. Itu eh breeding tidak direkomendasikan breeding menggunakan apa? Mana tadi lu hilang sampelnya? Plastik ya. Nah, kenapa nggak direkomendasikan ini? Oke, kita simak langsung ya penjelasannya. Oke, come on. Oke, kenapa saya tidak merekomendasikan memakai plastik ya, padahal banyak orang-orang pun ada yang berhasil, tapi ini sesuai dengan yang curhat ya ke saya ataupun bertanya, mengeluh dan lain-lain. Kemarin ada beberapa orang, sekitar 6 orang gitu ya, ketika ngebreed dia itu selalu gagalnya kenapa? Ketika menggunakan plastik dia bilang telurnya busuk, terus lagi tidak menetas, terus lagi pada mati dan lain-lain lah ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari siklus hidup ya ataupun di alamnya gitu, cupang itu dia bertelur di daun-daun yang rontok ataupun di ranting-ranting daun, bukan ranting ya, mungkin yang sudah tangkai yang kena air gitu kan. Nah di situ dia kan nggak menggunakan plastik ya di alamnya pun, makanya saya nggak merekomendasikan menggunakan plastik. Yang pertama, nah ini ketika menggunakan plastik ya, otomatis burayak ini ataupun telurnya ini ketika di atas ya, dia membuat buih di plastik, itu tidak ada udara. Nah ketika burayak ini mau menetas ya kan, dia membutuhkan udara, sedangkan cupang masih baru, burayak ini baru menetas, dia belum bisa berenang, dia masih nangkel. Awas tuh nangkel. Masih berdiam menggantung di atas ya di buihnya. Nah sedangkan di buih itu kan dia terdapat udara ya kan, yang harus berganti juga. Nah ini terhalangi oleh plastik, ini kan tidak ada lubang-lubangnya, terhalangi. Sedangkan dia mau renang ini agak susah ya, mau renang ke pinggir akhirnya tertahan oleh plastik, akhirnya mau merenang ke pinggir pun agak susah gitu ya. Makanya ini tidak direkomendasikan untuk menggunakan ini ya. Untuk yang kedua, telur suka busuk ya. Busuk itu dalam artian karena nggak ada untuk udara, sedangkan telur itu pun dia membutuhkan udara untuk bisa menetas. Nah ketika itu terjadilah di situ mungkin panas ya kan, nah akhirnya telurnya nggak menetas gitu. Nah terus yang ketiga, ini rawan untuk jatuh ya, plastiknya jatuh ke bawah. Akhirnya burayak yang baru menetas ataupun telurnya yang mungkin akan menetas ini bisa jatuh ke bawah ya kan, makanya nggak direkomendasikan ya kan. Nah biasanya kalau saya menggunakan kayambang ya, kayambang. Nah ini nih kayambang nih, tuh yang di bawah si Pandu tuh, nih ada videonya ya. Ya bisa menggunakan tanaman-tanaman air lah yang bagus itu ya kan ya, apalagi kalau misalkan jadi ya dia udah lama busuk kan, busuk nih jadi infusoria juga ya kan, bagus. Ataupun sebenarnya saya pernah ngebreeding itu nggak pakai apa-apa gitu kan, maksudnya nggak pakai tempat penyimpanan telur, dan itu pun hasilnya banyak gitu kan. Jadi nggak perlu media pun kadang bisa, karena dia tuh insting cupang ini kan membuat gelembung. Nah gelembung ini yang penting nggak kena angin, udara yang besar gitu kan, dia pasti membuat buih yang bagus gitu. Makanya kalian, kalau saya tidak rekomendasikan menggunakan ini ya. Oke, mungkin itu ya sedikit penjelasan ya, ini nggak panjang-panjang ya. Ini untuk saran kalian yang bingung ya, breed bagusnya pakai apa, media penyimpanan telur yang tadi saya bilang pun nggak usah pakai juga, nggak apa-apa sebenarnya, cuman lebih bagusnya meminimalisir telurnya jatuh ataupun apalah ya, pejantannya stres dan lain-lain. Makanya bisa menggunakan penyimpanan telur yang recommended ya. Tapi kalau kalian misalkan
aman-aman aja nih pakai plastik gitu kan, ya no problem ya, itu kan kalian udah punya cara masing-masing ya kan. Cuman untuk rekomendasi ini ya saya nggak gitu rekomendasi gitu kan ya, karena emang banyak beberapa orang bilang ke saya udah banyak yang gagal gitu. Oke, kalau misalkan ada kritik dan saran ataupun nggak setuju dan lain, bolehlah kita sharing-sharing, tulis aja di komen. Oke, bye bye, balik lagi nanti ya di video selanjutnya. Bye bye.